Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Lutfia dari kelas 12A absen 13 akan mempresentasikan PPT gelombang elektromagnetik yang dibimbing oleh Bu Titis Prasetyaningsih. Gelombang elektromagnetik merupakan suatu gelombang yang bisa melakukan rambatan walau tidak ada suatu medium atau perantara. Gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perambatan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus melewati ruang. Bentuknya sendiri seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat, yaitu antara lain merupakan gelombang transversal yang berarti arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Merambat dengan kecepatan cahaya, yaitu 3,0 kali 10 akar 8 meter per second di ruang hampa. Dan arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1865 dengan hipotesisnya perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Sebaiknya perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Persamaan laju gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan 1 per akar dari epsilon 0 mu 0, dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik di ruang hampa, dan mu 0 adalah permeabilitas magnetik di ruang hampa. Sedangkan bergantung jenis mediumnya, persamaannya menjadi V sama dengan 1 per akar dari epsilon dikali mu. Lalu untuk laju rambat gelombang, persamaannya yaitu V sama dengan lambda kali F, dengan V adalah laju cahaya, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Gelombang elektromagnetik memiliki rentang frekuensi yang sangat lebar. Urutan rentang frekuensi atau panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik ini disebut spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik berdasarkan frekuensinya secara berurutan terdiri dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Sinar gamma yaitu salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh peluruhan zat radioaktif dan radiasi kosmik. Sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara gelombang elektromagnetik yang lain. Demikian juga energinya. Energi radiasi yang berasal dari peluruhan radioaktif ini mampu mengionisasi atom lain sehingga sangat berbahaya jika seseorang terpapar radiasi sinar gamma. Sinar gamma sendiri memiliki panjang gelombang senilai 10 akar min 10 hingga 10 akar min 14 meter dan memiliki frekuensi senilai 1018 sampai 1022 Hz. Dalam kehidupan, sinar gamma biasanya dimanfaatkan sebagai radioterapi untuk kanker, prosedur bedah otak dan saraf, serta sterilisasi peralatan medis. Selain itu, sinar gamma juga dimanfaatkan untuk pasteurisasi melalui iradiasi bahan makanan tertentu, leveling atau pengukur ketebalan, pengukuran dan kontrol aliran cairan dalam proses industri, detektor asap untuk rumah tangga, dan lain-lain. Selain bermanfaat dalam kehidupan, sinar gamma juga memiliki efek samping terhadap manusia. Paparan radiasi tingkat rendah tidak berdampak pada kesehatan secara langsung, tetapi dapat menyebabkan sedikit peningkatan risiko kanker dalam jangka panjang. Sinar X atau sinar rontgen yaitu salah satu jenis radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sebesar 0,01 hingga 10 nanometer dan berfrekuensi sebesar 1016 sampai 1021 Hz. Sinar X dihasilkan oleh perlambatan elektron berkecepatan tinggi secara tiba-tiba dalam tabung ruang hampa yang mengakibatkan terjadinya perubahan energi kinetik elektron menjadi radiasi elektromagnetik berenergi tinggi. Sinar X dinamakan sesuai dengan nama ilmuwan Jerman Wilhelm Conrad Röntgen yang menemukannya pada 1895. Oleh karena itu, sinar X biasanya juga disebut sinar Röntgen. Sinar ini dulu dinamakan X untuk menunjukkan sifatnya yang tidak diketahui pada saat itu. Energi sinar X dapat mengionisasi sel sehingga sangat berbahaya jika terpapar berlebihan. Energi sinar X dapat diserap oleh jaringan tubuh, karenanya sinar X kemudian dimanfaatkan dalam pencitraan jaringan tubuh untuk mengetahui beberapa jenis penyakit. Sinar X dapat menyebabkan mutasi pada DNA, sehingga dapat menyebabkan kanker di kemudian hari.
Untuk alasan ini, sinar X-ray diklasifikasikan sebagai karsinogen oleh World Health Organization, tapi manfaat teknologi sinar X-ray jauh lebih besar daripada potensi konsekuensi negatif dari penggunaannya. Menurut sebuah penelitian, pada usia 75 tahun, sinar X-ray akan meningkatkan risiko kanker sebesar 0,6 hingga 1,8%. Dengan kata lain, risikonya minimal dibandingkan dengan manfaat pencitraan medis. Sementara sinar X dikaitkan dengan sedikit peningkatan risiko kanker, ada risiko efek samping jangka pendek yang sangat rendah. Paparan tingkat radiasi yang tinggi dapat memiliki berbagai efek, seperti muntah, pendarahan, pingsan, rambut rontok, dan hilangnya kulit dan rambut. Sinar UV atau sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari energi radiasi matahari. Sekitar 10% spektrum yang dihasilkan dari cahaya matahari adalah ultraviolet. Selain itu, ultraviolet juga dihasilkan oleh lampu-lampu khusus seperti lampu uap merkuri dan lampu fluoresen. Sinar UV memiliki panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak, tetapi lebih panjang dari sinar X, dengan panjang gelombang senilai 10 akar min 7 hingga 4 kali 10 akar 4 meter dan berfrekuensi senilai 7,5 kali 10 akar 14 sampai 10 akar 16 Hz. Sinar UV sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Para ahli mengklasifikasikan sinar UV berdasarkan panjang gelombangnya. UVA atau panjang gelombang terpanjang, UVB panjang gelombang sedang, dan UVC panjang gelombang terpendek. Radiasi UV pada panjang gelombang 320 sampai 400 nm yang disebut UVA bermanfaat dalam pembentukan vitamin D oleh tubuh. Sedangkan radiasi yang masuk pada panjang gelombang lebih pendek 280 sampai 320 nm yang disebut UVB dapat menyebabkan kerusakan pada tingkat molekuler sel jaringan tubuh bahkan kanker kulit. Dalam beberapa hal, sinar UV juga dimanfaatkan sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh, pengurang risiko kanker, pencegah depresi, serta dapat memperbaiki kualitas tidur. Radiasi yang berlebihan juga berbahaya bagi kulit, yakni menyebabkan kulit terbakar, berbagai sindrom penyakit kulit, dan katarak. Ultraviolet juga digunakan dalam bidang kesehatan, yaitu untuk sterilisasi fasilitas medis dengan menggunakan lampu ultraviolet. Pada tingkat energi yang cukup, sinar ultraviolet dapat membuat mikroorganisme tidak dapat bereproduksi dan tidak berbahaya. UV juga digunakan untuk sterilisasi jenis makanan dan air minum. Begitu pula pada bidang industri. Ultraviolet banyak digunakan baik sebagai pendeteksi kebakaran, teknologi semikonduktor maupun teknologi polimer. Cahaya tampak merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya tampak diemisikan atau dipancarkan oleh benda panas seperti matahari dan lamen lampu. Cahaya tampak terdiri dari, yang pertama, sinar merah, dengan panjang gelombang terpanjang yaitu 6,2 kali 10 akar min 7 sampai 7,5 kali 10 akar min 7 meter, dan berfrekuensi 4 kali 10 akar 14 Hz sampai 4,84 kali 10 akar 14 Hz. Sinar ini seringkali dimanfaatkan sebagai pencahayaan dan alarm bahaya, serta terapi nyeri. Yang kedua yaitu sinar jingga, dengan panjang gelombang sebesar 5,9 kali 10 akar min 7 sampai 6,2 kali 10 akar min 7 dan berfrekuensi 4,84 kali 10 akar 14 sampai 5,8 kali 10 akar 14. Biasa dimanfaatkan sebagai sinyal komunikasi dan tanda hati-hati di strobo kendaraan. Yang selanjutnya yaitu sinar kuning, dengan panjang gelombang 5,7 kali 10 akar min 7 sampai 5,9 kali 10 akar min 7 dan berfrekuensi 5,8 kali 10 akar 14 sampai 4,26. Manfaatnya untuk pencahayaan serta peringatan bahaya. Yang keempat yaitu sinar hijau, dengan panjang gelombang 520 sampai 570 nm dan berfrekuensi 520 sampai 570 THz. Dalam kehidupan sehari-hari sering diterapkan untuk pemindahan barcode, pemotongan, serta pengelasan. Sinar biru dengan panjang gelombang 4 epsilon akar min 7 atau 400 nm dan berfrekuensi sebesar 750 THz. Bermanfaat sebagai peningkat suasana hati. Dan yang terakhir yaitu sinar ungu, dengan panjang gelombang terpendek yaitu 3,8 kali 10 akar min 7 sampai 4,5 kali 10 akar min 7 m
dan berfrekuensi sebesar 6,67 kali 10 akar 14 sampai 7,89 kali 10 akar 14 Hz. Dimanfaatkan untuk pencahayaan dan fotografi. Penggunaan cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari, selain untuk membantu melihat, juga banyak diaplikasikan dalam bidang kedokteran, kecantikan, dan industri. Salah satu yang paling populer adalah sinar laser. Sinar laser digunakan dalam bidang kecantikan untuk meratakan kulit, menghilangkan tato dan bekas jerawat, serta untuk terapi lasik pada mata minus. Selain itu, sinar laser juga digunakan dalam bidang kedokteran seperti untuk menghancurkan batu ginjal, empedu, atau tumor. Inframerah adalah spektrum radiasi elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Sinar inframerah sering juga disebut radiasi panas. Hal tersebut disebabkan karena benda panas yang diakibatkan oleh getaran atomik dan molekuler dianggap dapat memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Panjang gelombangnya sendiri yaitu sebesar 7 kali 10 akar min 7 meter sampai 0,001 meter dan berfrekuensi 3 kali 10 akar 9 Hz sampai 4 kali 10 akar 12 Hz. Manfaat sinar inframerah antara lain yaitu sebagai deteksi sensor, pencitraan thermal, penglihatan malam, remote control, serta fotografi diagnosa penyakit. Sedangkan untuk efek sampingnya, inframerah dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan luka bakar, juga dapat menimbulkan keriput dan mengakibatkan kulit kering. Gelombang mikro atau mikrogelombang adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di 3 kali 10 akar 9 sampai 3 kali 10 akar 11 Hz, serta memiliki panjang gelombang sebesar 10 akar min 3 sampai 1. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda yang menyerap energi mikro tersebut. Misal, jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan akan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar, yaitu salah satu aplikasi gelombang mikro yang pada umumnya digunakan untuk mengukur jarak, sudut, dan kecepatan objek. Radar biasa digunakan untuk mendeteksi pesawat, mengukur kedalaman laut, bahkan digunakan sebagai alat untuk mendeteksi laju mobil yang sedang bergerak. Jika oven mikro atau perangkat gelombang mikro lainnya mengalami kerusakan atau aus, akan ada kemungkinan di mana perangkat mikrogelombang tersebut mengalami kebocoran. Bocornya radiasi mikro ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti luka bakar, terutama pada mata dan kulit. Penggunaan wadah yang tidak aman dalam oven mikro juga dapat menyebabkan bahan kimia dari wadah tersebut meresap ke dalam makanan. Hal ini berpotensi merusak kesehatan, terutama jika bahan tersebut tidak direkomendasikan dipanaskan dalam gelombang mikro. Selain itu, proses pemanasan dalam gelombang mikro juga dapat merusak atau mengubah struktur molekuler makanan. Beberapa nutrisi dapat hilang, dan makanan yang dipanaskan terlalu lama dapat kehilangan nilai nutrisinya. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpanjang yaitu lebih dari 3 meter dan memiliki frekuensi terkecil yaitu kurang dari 3 kali 10 akar 9 Hz. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator yang mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Gelombang radio selain digunakan sebagai media komunikasi juga dimanfaatkan dalam teleskop radio. Pada tahun 1957, Grote Reber menemukan bahwa matahari memancarkan gelombang radio seperti bintang. Namun spektrum ini tidak dapat dilihat dengan teleskop optik. Reber kemudian membuat teleskop radio pertama yang digunakan untuk mengamati spektrum ini. Informasi yang diterima oleh teleskop ini berupa angka yang menunjukkan intensitas dengan panjang gelombang berbeda. Teleskop radio juga difungsikan sebagai teleskop radar untuk mengamati benda-benda langit yang jaraknya dekat dengan bumi, seperti bulan, Mars, Merkurius, dan Venus. Sinyal radio dikirim ke permukaan benda langit tersebut, kemudian dipantulkan kembali. Berdasarkan sinyal pantulan ini, digunakan untuk memetakan permukaan benda langit tersebut. Prinsip kerja ini menjadi solusi kelemahan dari teleskop optik yang tidak mampu mengamati permukaan benda langit akibat awan gas dan debu atau nebula di antariksa. Selain dengan teleskop radio yang ditempatkan di bumi,
Observasi benda-benda langit juga dilakukan melalui teleskop yang mengorbit di luar angkasa. Ide mengorbitkan teleskop ke luar angkasa muncul agar dapat melakukan pengamatan benda-benda langit tanpa terhalang atmosfer bumi. Hal ini karena gelombang elektromagnetik ternyata sebagian besar terhalang oleh atmosfer bumi dan tidak sampai ke permukaan bumi. Kesimpulannya, gelombang elektromagnetik adalah pondasi dari teknologi modern yang kita nikmati saat ini. Dari ponsel pintar hingga oven microwave, semuanya memanfaatkan sifat unik dari gelombang ini. Masih banyak misteri tentang gelombang elektromagnetik yang belum terpecahkan, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut.